Wahabi itu ada dua macam. Ada Wahabi Khawarij, Abdul Wahab bin Sulaiman, itu Al-Khariji, Khawarij, itu yang sesat karena mereka mengkafirkan kita semuanya. Ada yang Muhammad bin Abdul Wahab, itu Wahabi yang sekarang ada di Saudi Arabia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami admin Najid Ngaji akan membahas tentang Prof Zahro atau pernyataan Prof Zahro tentang Wahabi yang kemudian diupload di channel-channel Wahabi. Di dalam pernyataannya, Prof Zahro mengatakan bahwa beliau ini sangat keberatan jika Wahabi dikatakan sesat. Maka dari itu ada beberapa hal yang mungkin akan kami tanggapi. Tetapi pertama kami ingin menyampaikan bahwa hormat dan takdim kami untuk beliau, untuk Prof Zahro. Selanjutnya izinkan kami bersuara dan berpendapat. Tentu kalaupun pendapat kami nanti berbeda dengan pendapat Prof Zahro, itu bukan berarti menghilangkan hormat kami dan takdim kami kepada beliau. Karena perbedaan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sewajar, terutama di NU, itu sudah biasa. Terlebih kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan forum Bahthul Masail, maka berbeda pendapat di dalam forum Bahthul Masail itu sudah biasa. Bahkan kadang seorang santri bisa berbeda pendapat dengan promus, berbeda pendapat dengan musoheh yang termasuk guru-guru mereka, dan itu bukan berarti menghilangkan hormat santri, takdim santri kepada para guru, kepada para kiai, kepada para ulama, dan kepada para prof-prof Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga kami yakin, husnudon kami, bahwa yang disampaikan oleh Prof Zahro itu dilandasi satu hal, yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Selama kita bersyahadat, selama kita mengimani bahwa Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Rasul kita, maka kita adalah bersaudara sesama muslim. Maka karena sama muslim gak perlu kita bertengkar, gak perlu kita saling caci maki. Saya kira landasan itulah yang kemudian mendorong Prof Zahro untuk menyatukan semua elemen masyarakat muslim. Baik, kita lanjutkan. Di dalam salah satu pernyataannya itu, Prof Zahro mengatakan bahwa Wahabi itu ada dua. Ada Wahabi yang didirikan oleh Abdul Wahab bin Sulaiman. Nah, Abdul Wahab bin Sulaiman ini yang kemudian Wahabinya itu sesat menurut beliau. Karena Wahabi versi Abdul Wahab bin Sulaiman ini Khawarij, mengkafirkan umat Islam, mengkafirkan NU, mengkafirkan kita semua. Sedangkan Wahabi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu Prof Zahro keberatan jika disebut aliran sesat. Sebenarnya kami tidak pernah mendapatkan data atau bacaan aliran Wahabi yang didirikan oleh Abdul Wahab bin Sulaiman. Biasanya orang-orang Wahabi itu menyebut Wahabi yang didirikan yang kembali kepada bin Rustum gitu ya. Kalau yang bin Sulaiman itu belum kami temukan data-datanya. Maka pertanyaan mendasar bagi kita adalah yang mana yang mengkafirkan umat Islam? Wahabi versi Abdul Wahab bin Sulaiman atau Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab? Jadi di konten ini kami admin Najid Ngaji tidak mau menyesatkan yang mana, tetapi kita kaji sebenarnya yang mana yang mengkafirkan umat Islam. Nanti biar kita bisa menyikapi. Dan ternyata kalau kita misalnya mengkaji kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi, itu ternyata yang mengkafirkan umat Islam itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Abdul Wahab bin Sulaiman. Karena memang kami tidak tahu siapa Abdul Wahab bin Sulaiman itu yang mendirikan Wahabi. Kami belum menemukan datanya. Yang kami temukan datanya adalah bahwa di dalam kitab Ad-Durr As-Saniyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan umat Islam. Coba kita baca. Saya langsung baca terjemahannya saja.
Intinya ya, inti dari wa ana ukhbirukum am nafsi ila akhirih ini, sebelum menyebarkan ajaran barunya, maksudnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengetahui makna kalimat tauhid. Berarti sebelum menyebarkan paham Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengaku tidak tahu arti la ilaha illallah. Kalau tidak tahu arti la ilaha illallah berarti apa? Berarti kafir. Yang kedua, guru-gurunya juga tidak ada yang mengerti makna kalimat tauhid dan makna Islam. Guru-gurunya disebut seperti itu. Kemudian yang ketiga, terakhir, tak seorang pun yang mengetahui makna kalimat tauhid dan makna Islam kecuali Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah menyebarkan faham Wahabi. Nah, di sini kan sudah jelas bahwa yang mengkafirkan umat Islam, yang mengatakan bahwa umat Islam tidak tahu makna Islam, tidak tahu makna la ilaha illallah adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berarti yang menyesatkan umat Islam siapa? Yang menyesatkan umat Islam adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian selanjutnya, ini fakta yang kita temukan di dalam kitab-kitab Wahabi, terutama di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, di dalam Ad-Durar As-Saniyah ini juga dijelaskan bahwa halaman juz 3 halaman 56 dijelaskan bahwa ilmu fikih adalah kesyirikan. Ilmu fikih itu ada 4 ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, madhab fikih itu adalah kesyirikan. Orang yang mengikuti para mujtahid berarti mengikuti Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan seterusnya, itu berarti mempertuhankan mereka. Kitab-kitab fikih harus ditinggalkan. Para ulama yang menulis kitab-kitab fikih itu adalah setan-setan yang berbentuk manusia dan jin yang menjadi musuh para nabi. Jadi di sini udah jelas bahwa yang menyesatkan, mensyirikkan itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya yaitu Ad-Durar As-Saniyah. Berarti kalau seperti ini, yang menyesatkan itu sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah menyesatkan Wahabi atau Wahabi yang menyesatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kalau misalnya kita mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini yang mensyirikkan madhab, yang mensyirikkan ilmu fikih, orang-orang di Indonesia, kiai-kiai di Indonesia ini syirik semua. Karena mayoritas adalah bermadhab Syafi'i, bahkan mayoritas umat Islam sedunia bermadhab. Baik, kita lanjutkan. Ini bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengatakan, tetapi juga ulama Wahabi dalam kitabnya Ad-Dinul Khalis. Dalam kitab ini disebutkan taklidul madzahib minasyirki, mengikuti madhab-madhab, berarti madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanafi, minasyirki adalah termasuk kesyirikan. Prof. Zahra misalnya bermadhab Syafi'i, berarti syirik itu, karena bermadhab itu adalah termasuk kesyirikan. Baik, kita lanjutkan. Kita kaji juga kitab Kashfus Syubuhat, ini karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi yang ada di Arab Saudi. Nah, di dalam kitab ini beliau menjelaskan bahwa kesyirikan orang jahiliyah di masa Rasulullah itu lebih ringan daripada kesyirikan umat Islam pada masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Wahabi itu menganggap ahli bid'ah menurut mereka, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah NU itu lebih syirik, lebih kafir daripada orang jahiliyah di masa Rasulullah, lebih kafir, lebih syirik daripada Abu Lahab, Abu Jahal dan lain sebagainya. Apa sebabnya? Karena kita itu bertawassul kepada orang-orang soleh. Karena kita bertawassul kepada orang soleh, maka Wahabi yang terinspirasi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengatakan bahwa kita ini lebih kafir, lebih syirik daripada orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Jadi kalau ada warga NU, ada orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah datang ke makam Mbah Hasyim Asy'ari, maka datang ke makam Kiai Wahab Hasbullah, mereka baca Yasin, kemudian bertawassul di sana, atau ke makam Wali Songo, itu lebih syirik, itu lebih kafir daripada orang-orang jahiliyah di masa Nabi, lebih kafir, lebih syirik daripada Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, kira-kira Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang berpendapat seperti ini sesat atau tidak? Ya, kenapa? Karena dia sudah mengkafirkan kita,
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sudah mengkafirkan kita karena kita bertawassul. Yang kedua, menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kaum muslimin yang bertawassul dengan orang-orang soleh itu, maka orang-orang soleh itu oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dikatakan bahwa mereka adalah orang yang dikenal jahat, pezina, pencuri, tidak sholat, dan lain-lain. Lalu apakah Wahabi pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini apakah termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, menurut menurut para ulama ini kami sebutkan di dalam kitab Durril Mukhtar, Hasyiyah Raddil Mukhtar ala Durril Mukhtar. Ini kitab fikih yang bermadhab Hanafi kalau nggak salah ya. Nah, di sini disebutkan bahwa pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah Khawarij, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini disebut Khawarij? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengkafirkan orang yang berbeda dengan dia, maka Khawarij. Maka dari penjelasan tadi kita perlu bertanya, lalu siapa yang menyesatkan dan siapa yang sesat? Oke? Dan juga penting bagi kami untuk kami jelaskan ya mengenai ucapan seperti ini. Wahabi itu sering komentar di komentar-komentar YouTube Najat Ngaji. Kata mereka, gak mungkin Allah itu membiarkan Mekah dan Madinah dikuasai oleh orang-orang sesat. Jadi mereka itu gak terima kalau Wahabi kalau mereka kita anggap sebagai sesat. Kata mereka di antara hujahnya, di antara alasannya, gak mungkin Mekah dan Madinah itu dikuasai oleh orang-orang yang sesat. Artinya Wahabi gak sesat. Nah, seperti itu. Maka kita gak perlu cari takbir, gak perlu cari ibarat di dalam kitab-kitab para ulama. Kita cukup lihat fakta sejarah saja. Misalnya kita lihat Masjidil Aqsa. Nah, di dalam Islam itu ada 3 masjid yang sangat mulia, dan kalau kita sholat di situ keutamaannya luar biasa. Ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Bahkan kata Wahabi, kita nggak boleh perjalanan jauh kecuali untuk mendatangi 3 masjid ini. Coba kita lihat sekarang, Masjidil Aqsa itu dikuasai siapa? Dikuasai Wahabi. Maksudnya maaf keliru. Dikuasai oleh Israel. Ya. Masjidil Aqsa sekarang itu dikuasai siapa? Dikuasai Israel. Israel itu muslim apa tidak? Bukan muslim. Lalu kenapa Masjidil Aqsa itu oleh Allah Ta'ala dibiarkan dikuasai oleh non-muslim? Dikuasai oleh Israel. Artinya bahwa jika ada sebuah kelompok yang menguasai Mekah Madinah atau menguasai Masjidil Aqsa, bukan berarti dia pasti benar. Nggak bisa seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mekah ini Baitullah, Masjidil Haram lah andaikan sekarang, pernah dikuasai non-muslim, pernah dikuasai oleh orang-orang musyrik. Bahkan di sekitar Ka'bah itu banyak berhala. Apakah ketika menguasai Mekah, menguasai Ka'bah itu pasti benar? Kalau pasti benar, berarti orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah yang kemudian meletakkan berhala-berhala itu benar berarti. Maka dari fakta-fakta ini bisa kita simpulkan sebenarnya menguasai Mekah atau menguasai Masjidil Haram, menguasai Masjid Nabawi, menguasai Masjidil Aqsa belum tentu benar, belum tentu, nggak bisa dijadikan dalil. Lalu bagaimana dengan kita ketika umroh, ketika haji, dan kemudian sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram? Lah, emangnya kenapa kalau berjamaah di sana? Kan kita tidak mengkafirkan mereka. Kami admin Najat Ngaji mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like.